Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Makasih. Iya, silakan. Saya senang sekali Mbak kedatangan Mbak ke sini. Semoga Mbak juga senang ya bisa datang ke sini. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Mbak ya. Mbak ke sini dengan siapa? Oh, tadi saya kesini sendiri aja, Mbak. Sendiri aja Mbak. Tidak diantar bersama keluarga? Enggak. Oh ya udah. Baik Mbak, sebelumnya di sini kita perkenalkan dulu ya Mbak ya. Kita perkenalan dulu biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Baik, silakan Mbak memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Siva. Untuk panggilan Siva juga. Asalnya dari mana Mbak? Oh, saya dari Tatakan. Oh, dari Takakan. Baik, kalau gitu sekarang gantian ya Mbak ya, saya yang perkenalkan. Baik, di sini nama saya Siti Astina. Mbak bisa panggil saya Asti ya. Dan saya berasal dari sini ya Mbak ya, dari Serang Banten. Saya sangat senang sekali Mbak bisa mengunjungi ke sini. Baiklah Mbak, sebelum kita mulai kegiatan konseling ini, sebelumnya di sini saya akan memberitahu Mbak bahwa kita di sini akan melakukan proses konseling individual. Nah, bahwa di mana konseling individual itu adalah suatu proses layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien yang berguna untuk mengatasi masalah seorang klien tersebut. Kemudian ya Mbak ya, dari tujuan konseling individual di sini adalah suatu proses di mana seorang konselor itu akan membantu klien untuk memandirikan dirinya sehingga dia tersebut, seorang klien itu bisa sama-sama mengentaskan masalah sehingga dia bisa mencapai tujuan hidupnya yang lebih efektif lagi. Itu tujuan konseling individual ya Mbak ya. Kemudian selanjutnya di sini itu ada ini Mbak, tahap-tahap atau asas-asas dalam kegiatan konseling individual. Nah, yaitu ada 4 Mbak. Yang pertama, asas kerahasiaan, dan ini tuh asas yang sangat nomor 1 ya Mbak ya, yang dimana semua revisi Mbak atau apa gitu yang Mbak ceritakan kepada saya itu bakal jadi rahasia bagi saya dan juga bagi Mbak. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, di sini tuh Mbak sukarela tidak melakukan konseling ini. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Mbak. Mbak sukarela tidak melakukan konseling ini? Ya, saya sukarela. Baik. Kalau Mbak sukarela, terima kasih. Kemudian selanjutnya Mbak ada asas keterbukaan. Nah, di mana di sini Mbak ini harus terbuka kepada saya seorang konselor Mbak. Jadi apapun masalah Mbak itu Mbak harus terbuka kepada saya, gitu Mbak. Kemudian selanjutnya asas yang terakhir yaitu ada asas semua keputusan ada di tangan seorang klien. Jadi keputusan ini semua ada di tangan Mbak. Paham Mbak sampai sini? Oh iya, saya paham. Baik. Di sini apakah Mbak sudah rileks, sudah tenang, dan sudah bisa dimulai? Ya, saya udah lemas kok, bisa dimulai. Baik. Alhamdulillah ya Mbak ya, Mbak di sini sudah rileks, sudah tenang, dan proses konseling
membatasi diri dengan orang lain gitu. Padahal kan saya juga pengen punya temen yang beneran akrab gitu, yang kemana-mana bisa bareng. Tapi ya gitu, malah saya keseringannya sendiri, apa-apa sendiri gitu. Terus padahal saya ini pengen banget ya buat cerita nih ke teman saya, curhat gitu, tapi saya ngerasanya dia bakal ngerasa nggak ya kalau cerita, atau dia bakal nganggep atau saya kadang mikir gini, dia nganggep saya teman nggak sih, kayak gitu. Itu Mbak masalahnya. Baik, di sini Mbak permasalahan Mbak di sini, Mbak itu ingin mempunyai teman yang benar-benar teman. Mbak itu ingin sahabat Mbak yang mungkin seperti orang lain ya Mbak ya. Kalau teman benar-benar teman, terus kita bisa kemana-mana bareng gitu. Seperti itu Mbak masalahnya. Baik. Lalu Mbak, apalagi? Terus Mbak, apalagi yang Mbak rasakan selain itu? Dari situ sih saya ngerasanya kayak hampa gitu ya, kayak mau ngapa-ngapain ya mungkin mereka yang menganggap saya teman, cuman mungkin saya yang tertutup, karena saya ngerasanya yang salah itu saya gitu, bukan mereka. Selain itu saya juga kadang sulit buat berkomunikasi, buat memulai komunikasi dengan orang lain gitu. Tapi kadang-kadang saya juga bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun itu orang baru. Tapi hal yang bikin saya terganggu itu anehnya setiap saya punya teman gitu. Kalau sudah lama berteman terus kontakannya makin berkurang gitu Mbak ya. Saya ngerasa kayak mereka udah lupain saya gitu. Padahal mungkin mereka ingat saya, cuman mungkin karena kesibukan masing-masing jadi kita emang gak kontakan. Yang mungkin juga sering curhat jadi enggak gitu karena punya kesibukan masing-masing. Tapi entah gimana saya tuh merasa kecewa sama hal tersebut, tapi saya nggak bisa nyalahin siapa-siapa dong, kan itu punya kesibukan saya juga. Terus kadang kalau saya saya juga kalau diajak teman saya pergi, anehnya saya malah nolak gitu. Malah saya ngerasanya saya takut ngeganggu waktu dia sama teman-teman dia yang lain, karena saya ngerasanya saya ya kayak ya benar enggak juga gitu, kayak saya nggak seharusnya ada di lingkaran pertemanan dia gitu. Soalnya kebetulan setiap saya punya teman pasti dia tuh punya circle sendiri gitu sih. Lalu Mbak, memangnya seperti apa sih pertemanan yang Mbak inginkan? Kalau saya pribadi sih pengennya kita kan berteman nih, walaupun bukan sahabat, kita temenan biasa kan. Jadi kayak kontak ya, sering kontak gitu ya, kayak biasa aja sih Mbak. Tapi nggak tahu sebenarnya saya ngelihat teman-teman saya ini masih nganggap saya teman, masih menyapa saya juga, tapi yang hati saya tuh malah bilangnya mereka tuh kayak nggak mau saya teman gitu. Terus saya pengennya saya deket sama mereka ya gitu, tapi kadang malah saya nggak
misal mereka anehnya sih di situ. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi di sini keinginan Mbak sendiri, Mbak itu ingin mempunyai teman yang akrab gitu ya Mbak ya, yang mungkin dalam apa namanya, bahasa sekarang tuh dikatakan bestie atau apa gitu ya Mbak ya, seperti itu. Tapi di sisi lain ketika ada teman Mbak yang ngajak Mbak main atau jalan atau pergi kemana, tapi Mbak selalu menolak karena Mbak itu merasa takut mengganggu circle-nya dia. Mungkin dalam bahasa lain mungkin takut teman dia yang satunya cemburu atau mungkin ini seperti itu Mbak. Iya. Ya, seperti itu. Jika memang tadi yang Mbak rasakan, lalu apa sebenarnya yang membuat Mbak itu nggak mau gabung sama mereka? Emang Mbak itu merasa apa gitu sebenarnya? Sebenarnya saya merasanya sama mereka itu kayak nggak satu pemahaman atau satu pikiran atau satu frekuensi gitu ya. Saya sendiri kan orangnya yang cukup cuek, pendiam gitu. Sedangkan dia dan circle-nya itu kayak yang orangnya yang aktif banget gitu, bercanda mulu atau dia suka bercanda kayak gitu, terus kayak asik aja gitu ngeliat mereka. Sedangkan saya sendiri kayak diam, cuma bisa hanya basa-basi doang gitu. Jadi ya saya cuma ikut sambung sih kayaknya. Makanya saya udah kalau diajak tuh malah bukan seneng, malah saya terlalu khawatir gitu. Nantinya kalau di sana saya bakal kayak gimana. Jadi itu sih yang bikin saya nggak mau pergi pas diajak sama mereka. Kenapa Mbak bisa merasakan seperti itu? Apakah sebelumnya Mbak itu sudah pernah mencoba seperti menerima ajakan mereka atau apa? Sebenarnya apa sih gitu yang membuat Mbak tuh seperti itu gitu, lebih dalam lagi Mbak? Kenapa gitu? Sebenarnya sih aku pernah gitu ya pergi sama teman terus sama circle-nya dia aja gitu. Nah terus kan aku dari luar circle-nya dia, jadi pas kayak ngobrol itu kayak nggak tahu apa-apa mereka ngomongin apa, ya dari diem aja gitu kan, cuma ngangguk iya senyum itu doang gitu. Jadi buat sekarang-sekarangnya jadi saya suka merasa khawatir sendiri gitu. Takutnya saya nggak bisa menyesuaikan diri seperti pengalaman saya yang kemarin-kemarin yang dulu. Seperti itu ya Mbak ya. Saya bisa Mbak ya merasakan apa yang Mbak rasakan. Mungkin emang Mbak itu tidak enak dengan circle yang lain atau mungkin dengan circle dia maksudnya ya Mbak ya, atau tidak enak apa gitu. Tapi Mbak di sini coba Mbak apa ya, harus bisa jadi orang yang menerima apa ya, tawaran dia atau apa. Misalkan nih Mbak punya teman si A kemudian ngajak Mbak, ayolah kita main kemana, ke pantai atau kemana. Coba Mbak sekali-kali menerima ajakan dia. Mungkin di sisi situ dia itu pengen Mbak itu bersama
seperti tadi ya, contoh teman Mbak ngajak jalan, yaitu Mbak walaupun emang mungkin nggak bisa ya Mbak ya sepenuh hati Mbak menerima, tapi kita harus mencoba sedikit demi sedikit Mbak. Proses itu pasti ada, karena emang yang dilihat itu kan pasti prosesnya dulu ya Mbak ya, baru hasilnya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi awal-awalnya kita emang harus gimana ya, walaupun mungkin masih seperempat hati, tapi kita mencoba perlahan-lahan gitu ya Mbak ya. Mbak pasti bisa mencoba itu, karena kalau kita berusaha itu emang pasti bisa Mbak. Seperti itu Mbak. Baik, nanti saya jika tamat universitas itu saya akan ikuti ajakannya gitu. Iya Mbak, harus Mbak ya. Saya di sini berpesan kepada Mbak harus tetap apa ya Mbak ya, berbaik hati gitu ya Mbak ya. Mbak harus tetap walaupun teman Mbak mungkin seperti tapi Mbak tidak boleh berada di posisi seperti itu juga gitu Mbak. Jadi jangan membalas apa ya Mbak ya, mungkin misalnya dia kurang baik, Mbak juga kurang baik, tidak seperti itu Mbak. Walaupun mungkin dia kurang baik, tapi Mbak harus tetap bersikap baik sama dia. Baik Mbak, apakah Mbak sekarang sudah mulai tenang atau mungkin masih ada sesuatu yang masih unek-unek Mbak yang belum dikeluarkan saat ini? Saya rasa udah semua. Yakin Mbak sudah semua? Alhamdulillah. Jadi saya senang kalau memang Mbak sudah lega, sudah apapun itu. Baiklah Mbak, mungkin kegiatan konseling kita cukup sampai di sini ya Mbak ya, karena waktunya sudah habis. Nah, maka kita usaikan pertemuan kita pada hari ini. Nah, jika memang nanti Mbak sudah mencoba hal tersebut, Mbak sudah mencoba ini gitu ya Mbak ya, Mbak, tapi di situ ada apa ya Mbak ya, seperti yang tadi Mbak rasakan takut tidak sesuai gitu, Mbak boleh konseling lagi di sini. Dengan senang hati saya pasti akan membantu Mbak. Baik Mbak, mungkin kita cukupkan ya Mbak ya kegiatan konseling pada hari ini, karena Mbak Syifanya sudah menemukan solusi dari masalah Mbak sendiri. Mungkin kita cukupkan. Jika suatu saat nanti setelah Mbak melakukan cara yang telah tadi kita sampaikan bersama-sama, kemudian ada yang tidak sesuai dengan harapan, Mbak bisa konseling ke saya lagi. Saya akan menerima dengan senang hati Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak ya. Iya. Silahkan Mbak. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan behavioristik ya. Yang pertama, sejarah perkembangannya terlebih dahulu. Untuk sejarah perkembangannya yaitu Stephen Jay Lin dan John P. Garske pada tahun 1985 menyebutkan bahwa di kalangan konselor atau psikolog ya, teori dan pendekatan behavior ini sering disebut dengan modifikasi perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku atau behavior terapi. Istilah pendekatan behavior ini pertama kali digunakan oleh seorang tokoh yang bernama Lindsay pada tahun 1954. Dan kemudian
teori ini lebih dikenalkan pada Lazarus pada tahun 1958. Istilah pendekatan tingkah laku lebih dikenal di Inggris, sedangkan di Amerika Serikat lebih terkenal dengan istilah behavior modification. Kedua negara tersebut pendekatan tingkah laku terjadi secara bersamaan ya. Peristiwa penting dalam salah satu sejarah perkembangan behavioristik ini adalah waktu itu dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris yaitu H.J. Sens tentang terapi behavior pada tahun 1952. Di bawah pimpinan H.J. Sens, jurusan psikologi di Institut Psikiatri memiliki dua bidang, yaitu bidang penelitian dan bidang pengajaran klinis. Bidang penelitian lebih mengembangkan dimensi tingkah laku untuk menjelaskan abnormalitas tingkah laku yang dirumuskan oleh Sens. Sedangkan dalam bidang pengajaran klinis menyelenggarakan latihan bagi sarjana-sarjana psikologi klinis. Dalam tahap awal perkembangannya itu, batasan pendekatan behavior itu diberikan sebagai aplikasi teori belajar modern pada perlakuan masalah-masalah klinis. Seorang tokoh yang bernama B.F. Skinner pada tahun 1953, beliau adalah seorang tokoh yang menemukan teori behavioristik, yaitu beliau menulis pula buku Science and Human Behavior, menjelaskan tentang peranan dari teori operant conditioning di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis ya dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Eksperimen Pavlov dengan classical conditioning dan Bechterev dengan instrumental conditioningnya memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan behavior. Pavlov itu mengungkapkan berbagai kegunaan teori dan tekniknya dalam memecahkan masalah tingkah laku abnormal seperti histeria, obsesional, neurosis, dan paranoid. Perkembangan ini juga diperkuat dengan tulisan dari Joseph Wolpe pada tahun 1958. Dalam bukunya Psikoterapi by Recipient Inhibition yang menginterpretasi dari perilaku neurotis manusia dengan inspirasi dari Pavlovian dan Hullian serta memberikan rekomendasi teknik khusus dalam terapi behavior, yaitu desensitisasi sistematis dan pelatihan asertivitas. Pada pendekatan teori behavior ini menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamanya jenis penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Pendekatan behavior itu di dalam proses konseling itu membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Dalam konsep behavior itu, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Di dalam proses konseling merupakan suatu proses atau pengamatan belajar untuk membentuk konseli mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Secara filosofis juga, behaviorisme itu meletakkan manusia dalam kutub yang berlawanan. Namun pandangan modern menjelaskan bahwa faktor lingkungan memiliki kekuatan alamiah bagi manusia dalam stimulus respon. Sesuai dengan konsep social learning theory dari Albert Bandura, konsep ini menghilangkan pandangan manusia secara mekanistik dan deterministik. Bahkan dalam tulisan
Toresan dan Coates, behaviorisme modern itu merupakan perpaduan antara behavioral, humanistik, aprokastek. Landasan dalam pendekatan behavior menurut pandangan Aubrey adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikodinamika dari psikiatri tidak mampu menyelesaikan seluruh tingkah laku yang salah sesuai. Yang kedua, tingkah laku abnormal yang tidak disebabkan gangguan organik terjadi karena kekeliruan belajar. Individu memperoleh tingkah laku baru yang dipandang menyimpang melalui proses belajar. Yang ketiga, konsep-konsep seperti ketidaksadaran, contohnya id, ego, superego, insight, dan self tidak digunakan dalam memahami dan menyembuhkan penyimpangan tingkah laku. Simptom merupakan penyimpangan tingkah laku yang penyembuhannya dilakukan dengan menghilangkan tingkah laku tersebut atau bukan sekedar mengganti simptom. Kemudian yang terakhir, penelitian tentang sebab-sebab terjadinya simptom dan mencari stimulus yang menyebabkan terjadinya simptom sangat diperlukan bagi penyembuhannya. Menurut tokoh yang bernama Corey, tujuan dari pendekatan behavioristik itu adalah yang pertama, didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. Yang kedua, berasal dari hasil penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori-teori dan kesimpulannya. Yang ketiga, memandang simptom sebagai respons bersyarat yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat, memandang simptom sebagai bukti adanya kekeliruan hasil belajar. Yang kelima, memandang bahwa simptom-simptom tingkah laku itu ditentukan berdasarkan perbedaan individual yang terbentuk secara conditioning atau autonom sesuai dengan lingkungan masing-masing. Yang keenam, menganggap penyembuhan gangguan neurotik sebagai pembentukan kebiasaan atau habit yang baru. Yang ketujuh, menyembuhkan simptom secara langsung dengan jalan menghilangkan respon bersyarat yang keliru dan membentuk respon bersyarat yang diharapkan. Yang terakhir, menganggap bahwa pertalian pribadi tidaklah esensial bagi penyembuhan gangguan neurotik, sekalipun untuk hal tertentu yang kadang-kadang diperlukan. Seorang tokoh yang bernama Ivey menjelaskan pula bahwa dalam pendekatan behavior ini ada hal yang penting untuk mengawali konseling dalam mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan suportif. Corey juga menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik itu terdiri dari 4. Yang pertama, tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dimengerti dan diterima oleh para konseli dan konselor. Yang kedua, peran dan fungsi konselor atau terapis adalah mengembangkan keterampilan menyimpulkan. Peran dan fungsi konselor, reflection, clarification, dan open question ya. Jadi seorang konselor itu harus bisa menyimpulkan ya, terus harus bisa merefleksi, mengklarifikasi, dan juga tentunya harus membuka berbagai pertanyaan dan menutup berbagai pertanyaan juga. Kemudian yang ketiga, kesadaran konseli dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam terapi. Dan yang terakhir yaitu memberi kesempatan pada konseli, karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Sedangkan menurut Ivey menjelaskan bahwa kesuksesan dalam melakukan konseling dengan pendekatan behavioristik itu didasarkan karena yang pertama, hubungan antara konselor dengan konseli. Jadi harus benar-benar interaksinya harus benar-benar ketat ya antara konselor dan konseli. Terus yang kedua, operasionalisasi perilaku. Yang ketiga, analisis fungsional. Yang keempat, menetapkan tujuan perubahan perilaku.
Seorang tokoh juga yang bernama Wolf dan Dryden menegaskan bahwa dalam kerangka hubungan antara konselor dan konseli secara bersama-sama harus konsisten dalam hal yang pertama, konseli itu diharapkan untuk memiliki perhatian positif ya, atau harus memiliki minat ya. Kemudian kompetensi pengalaman ya harus punya, dan aktivitas bimbingan. Yang kedua, seorang konselor juga tetap konsisten dalam perhatian positif ya. Dan juga seorang konselor harus kooperatif, yaitu berorientasi pada tujuan konseli. Bagian dari proses konseling itu tidak dapat ditinggalkan adalah proses asesmen. Dalam behavioral, proses ini dapat dilakukan dengan memakai instrumen asesmen, self-report, behavioral think class, format self-monitoring, teknik observasi sederhana. Perangkat instrumen tersebut juga merupakan bagian dari upaya behavior counseling. Sedangkan teknik-teknik behavior itu yang dapat digunakan ya untuk melakukan konseling. Yang pertama ada teknik operant conditioning, yaitu prinsip kunci dalam behavior adalah penguatan positif, penguatan negatif, extinction, hukuman positif dan hukuman negatif. Yang kedua, model asesmen fungsional merupakan blueprint bagi konselor dalam memberikan intervensi yang diperlukan oleh konseli. Langkah-langkah yang diarsipkan konselor dilakukan tahap demi tahap dalam memberikan perlakuan. Kemudian yang ketiga, relaxation training dan related methods adalah teknik yang dipakai untuk melatih konseli agar melakukan relaksasi. Dalam pelaksanaannya, konselor dapat memodifikasi teknik ini dengan systematic desensitization, assertion training, self-management program. Teknik ini juga tepat digunakan untuk terapi-terapi klinis. Yang keempat, systematic desensitization merupakan teknik yang tepat untuk terapi bagi konseli yang mengalami fobia, anoreksia nervosa, depresi, obsesi, kompulsif, gangguan body image, dan gangguan body image ya. Kemudian yang kelima, exposure therapist. Variasi dari exposure therapist adalah teknik ini dengan memaksimalkan kecemasan atau ketakutan konseli. Kemudian yang keenam, movement desensitization dan reprocessing. Desain dalam membantu konseli yang mengalami post traumatic stress disorder. Kemudian yang ketujuh, assertion training. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip terapi kognitif perilaku. Ditujukan bagi konseli yang tidak dapat mengungkapkan ketegasan dalam dirinya. Kemudian yang kedelapan ya, ada self-management program dan self-directed behavior, terapi bagi konseli untuk membantu terlibat dalam mengatur dan mengontrol dirinya. Kemudian yang terakhir ada multimodal terapi, clinical behavior terapi, dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan secara holistik dari teori belajar sosial dan terapi kognitif. Kemudian sering disebut dengan technical relaxation. Menurut tokoh yang bernama Corey, tujuan dari pendekatan behavioristik itu adalah yang pertama, didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. Yang kedua, berasal dari hasil penelaahan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori-teori dan kesimpulannya. Yang ketiga, memandang simptom sebagai respons bersyarat yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat, memandang simptom sebagai bukti adanya kekeliruan hasil belajar.
Yang kelima, memandang bahwa simptom-simptom tingkah laku itu ditentukan berdasarkan perbedaan individual yang terbentuk secara conditioning atau autonom sesuai dengan lingkungan masing-masing. Yang keenam, menganggap penyembuhan gangguan neurotik sebagai pembentukan kebiasaan atau habit yang baru. Yang ketujuh, menyembuhkan simptom secara langsung dengan jalan menghilangkan respon bersyarat yang keliru dan membentuk respon bersyarat yang diharapkan. Yang terakhir, menganggap bahwa pertalian pribadi tidaklah esensial bagi penyembuhan gangguan neurotik, sekalipun untuk hal tertentu yang kadang-kadang diperlukan.